Introspeksi diri dan akui diri. Akui diri itu maksudnya gini. Nabi mengatakan, bahagiakan suamimu dalam 3 hal. Dan ternyata ada begitu banyak kasus perselingkuhan karena suami tidak merasa bahagia pada salah satu dari 3 hal yang ini kuncinya ada pada istri. Nah, kata Nabi, bahagiakan suamimu dalam 3 hal. Pertama, bahagiakan mata suamimu. Ini kata Nabi, bahagiakan mata suamimu. Dalam arti adalah bagaimana suami selalu indah melihat istrinya. Sehingga kata Nabi, idza nazarta ilaika sarratka. Apabila kemudian suami melihat istri, suami menjadi bahagia matanya gitu. Senang dia lihat istrinya gitu. Bukan hanya penampilan istri, termasuk misalnya penampilan rumah, keadaan rumah. Katakanlah terutama ruangan yang sangat privasi dan sensitif, yaitu kamar istirahat. Itu harus tertata rapi. Apalagi kalau suami sudah sering bunyi-bunyi, kok begini misalnya. Nah, itu sudah harus kita peka. Harus kita peka. Kenapa? Karena jika tidak, itu menjadi terbuka pintu setan masuk. Masuk kemana? Masuk ke pikiran suami. Nah gitu. Sehingga akhirnya kemudian ketika suami tidak bahagia matanya, dalam arti tidak melihat istrinya membuat dia bahagia dari penampilan istri misalnya, atau mungkin penataan rumah yang mungkin tidak menjadi baiti jannati, ya, tidak berbahagia lah dalam pandangan suami. Inilah yang membuat suami itu lebih suka nongkrong di luar. Makanya banyak riset penelitian hari ini ya di kasus pengadilan agama itu kan sudah termasuk studi UEFA itu meneliti tentang kasus perceraian di kota Bogor. Ya rata-rata penyebabnya sudah kita sebutkan dalam hadis ini, dan artinya Nabi sudah menyabdakan sebenarnya. Banyak suami itu yang lebih suka nongkrong di warung kopi. Kenapa? Karena dia dapati sesuatu yang sesuai dengan hayalannya, sampai langsung dijamu, disambut, dipersilakan mau duduk di mana. Begitu dia duduk langsung ya ditawarkan makanan, minuman. Nah itu ternyata pikiran suami itu kayak gitu. Dia bayangkan istrinya. Artinya ada suami yang bisa bersabar, yang terkadang istri tidak seperti itu penampilannya atau tidak seperti itu pelayanannya. Tapi ada juga suami yang tidak sabar. Nah suami yang tidak sabar inilah yang akhirnya mencari apa yang tidak dia lihat di rumahnya. Dicarilah di warung kopi. Ketemu di warung kopi, dilayani, diurus, disiapkan makan, disiapkan minum, banyak yang nongkrong, banyak yang senang. Sebab bayangan dia seperti film sinetron, begitu mobil atau motornya terparkir, disambut depan pintu, itu kan sinetron ya. Sambut depan pintu, dibuka jasnya atau jaketnya, disiapkan minum. Itu pikirannya. Umum pada suami seperti itu. Walaupun ada yang bisa menerima kondisi, ada yang terkadang dramatis tidak menerima kondisi. Inilah yang akhirnya mencari pencarian di luar. Dia temukan di warung kopi misalnya. Dan yang kedua kata Nabi, jadi yang pertama bahagiakan mata suami. Yang kedua kata Nabi, bahagiakan pendengaran suamimu. Maksudnya adalah kata-kata istri, kata-kata yang sam'an wa ta'atan. Sehingga kata Nabi, idza amartaha ata'atka. Wanita yang baik yang dicintai suami adalah wanita yang apabila suami memberi perintah itu tidak terlalu banyak tetek bengeknya, itu langsung sam'an wa ta'atan. Islam cuma memberikan catatan selagi tidak dalam maksiat. Kalau suami meminta sesuatu selagi bukan maksiat, istri cepat respon gitu. Bahkan dia mengucapkan kata-kata yang penuh perhatian kepada suami. Nah, akhirnya pendengaran suami bahagia. Bukan ketika suruh bentar ya mas, bentar. Ini semua kata-kata yang lambat laun, awalnya sekali 2 kali masih enak di telinga, lama-lama alasan terus misalnya gitu. Sudah mulai tidak menyenangkan di telinga. Nah, sebaliknya setan itu kan sudah berusaha nih, sudah melihat banyak celah. Setan itu kan pengen dapat mahkota dari iblis dalam hadis yang lain ya. Bahwa iblis itu akan memberikan mahkota bagi setan-setan yang membuat prestasi. Salah satu prestasi terbesar setan itu kalau membuat rumah tangga muslim rusak. Itu prestasi besarnya setan. Sehingga dia akan dapat mahkota dari iblis. Nah, setan itu
dia buat rencana dan makar. Begitu ini ada ruang kekosongan di hatinya, ya dalam arti kebahagiaan yang tidak dia temukan dalam rumahnya, itulah yang membuat setan merencanakan makar. Tiba-tiba laki-laki ini atau suami ketemu dengan perempuan yang penuh perhatian. Nah, disitulah mulai akhirnya perempuan ini selalu SMS, "Mas sudah makan belum mas? Apa aktivitasnya mas hari ini? Mas sibuk apa nih? Liburan di mana nih?" Nah, perhatian-perhatian ini yang membuat setan masuk di pikiran suami. Perempuan itu lebih perhatian ke kamu daripada istrimu sendiri. Padahal kita juga perhatian ke suami, tapi di masa sebelum nikah atau masih awal-awal pernikahan, belum ada anak. Begitu ada anak kan sudah terbagi nih pikiran istri. Nah, mulailah kemudian ini sudah kering, rasa-rasa I love you, aku sayang padamu, aku cinta, itu sudah mulai kering. Padahal manusiawinya kita itu masih senang. Tiba-tiba muncul perempuan lain yang kemudian memberikan perhatian, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, "Mas aktivitasnya di mana, kesibukannya apa, sudah makan mas," dan seterusnya. Ini semua walaupun SMS, jangankan kelihatan di perempuannya ya, pesan masuk saja dari perempuan yang tidak dikenal menanyakan kabar, itu suami akan memberikan perhatian dengan menjawab. Apalagi kalau ini ngirim fotonya cantik pula dan bukan gambar palsu gitu, gambar asli, video callan sempat. Apalagi ketemu di kantor misalnya, ketemuan, ada perhatian yang dia berikan yang bukan dia tidak dapati pada istrinya, tetapi sudah mulai hilang pemandangan itu dari istrinya misalnya. Nah, itu yang membuat suami akhirnya dimasuki pikirannya oleh setan, disihir oleh setan pikirannya bahwa dia lebih perhatian ke kamu daripada istrimu. Dan yang ketiga kata Nabi, bahagiakan farji suamimu. Ya, bahagiakan farji, kemaluan suamimu. Sampai urusan ini kata Nabi, tidak boleh istri menjalankan ibadah sunnah, misalnya puasa atau qiyamul lail, kecuali meminta izin kepada suaminya. Karena khawatir dia qiyamul lail, suaminya tiba-tiba pengen memeluknya misalnya, nggak ada, itu harus minta izin. Atau esok hari dia pengen puasa istrinya, tapi suaminya membutuhkan untuk bersama dengan istrinya. Sehingga kata Nabi, untuk urusan ibadah saja, selagi dia perkara sunnah, dia harus minta izin kepada suami. Apalagi perkara-perkara yang bukan ibadah tapi hukumnya mubah, kayak memasak. Memasak itu mubah. Begitu suami pengen misalnya, segera hentikan, jangan bentar ya mas, ini bentar lagi, matiin aja segera. Gak apa-apa ini makanan rusak daripada suami dimasuki pikirannya oleh setan. Karena pada sperma suami itu ada unsur apinya, panas. Kalau tidak segera tersalur, inilah yang membuat bisa berpikir cari yang lain gitu. Itu. Nah, makanya harus segera. Ini resep yang Nabi sudah nasihatkan kepada para istri 1400 tahun yang lalu. Sehingga apabila kemudian suami berbahagia dalam 3 hal ini aja, kita akan dapati suami itu benar-benar jadi pahlawan untuk istrinya. Dia akan jadi raja untuk istri, dia akan melindungi istri kalau dia berbahagia dalam 3 hal ini. Coba kita pikir, kok dia bisa siap berkorban untuk perempuan yang baru dikenal, yang belum teruji sebenarnya, ini belum teruji. Kalau istri udah teruji sekian tahun, ya, ini perempuan yang belum teruji, tapi perempuan ini memberikan respon dan perhatian, maka suami itu bayangkan sampai berani berbohong, sampai berani berkorban. Itu bukan uang sedikit itu, ya. Kalau kita hitung-hitung itu bukan uang sedikit, pengorbanan. Tapi memang begitulah karakter suami. Ya, karakter laki-laki itu akan selalu ingin jadi hero, pahlawan untuk wanita yang memberikan perhatian besar terhadapnya. Nah, sehingga di satu sisi terlepas suami punya kekurangan dan kelemahan, kita juga sebagai suami harus bantu. Kita sebagai istri harus bantu suami menutup adanya ruang celah untuk setan masuk ke pikiran suami dan menyihir suami. Ya, kan setan sudah bertekad seperti itu, akan aku buat sesuatu yang buruk itu jadi indah di matanya. Gitu. Dan aku buat sesuatu yang baik itu jadi berat dan membosankan. Nah, itu. Apalagi kalau karakter suami, misalnya apakah suami selalu KDRT?
nggak pernah mukul, nggak pernah. Cuma Nah, kata-kata. itu kemungkinan suami bisa termasuk tipikal orang yang memendam. Ada yang dia tidak sukai, dia pendam, dia tunjukkan aja dengan sikap. Tapi mengungkapkan sesuatu itu kadang dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia ingin kritisi istrinya misalnya. Nah, ini yang justru berbahaya kalau dia tidak mengungkapkan, karena istri ini jadi nggak tahu apa salahnya. Tapi dia memendam, dan itu menjadi bahaya laten. Yang dalam pikiran dia, masa sih kamu nggak nyadar-nyadar gitu, dalam pikiran dia. Tapi nyatanya istri nggak berubah-berubah juga. Nah, itulah yang menjadi bahaya laten, meledak di suatu waktu. Kalau dia dekat dengan ilmu, dekat dengan Islam, itulah yang menjadi bentengnya. Tapi masalahnya kalau dia nggak dekat dengan ilmu, nggak ada bentengnya, rapuh. Nah, terjadilah apa yang kita tidak inginkan.